Persiapan. Setelah kembali dari rumah sakit, Gabriele segera meminta Ares untuk memanggil beberapa desainer ternama untuk mencarikan pakaian yang cocok untuk Elea. Dia ingin agar istrinya itu terlihat sangat cantik di resepsi pernikahan adiknya nanti. Sementara, dia sendiri saat ini tengah bersiap di kamar lain dengan dibantu oleh Nun. Mereka juga tengah membahas sesuatu yang cukup rahasia. "Apa kau sudah meminta Lucy untuk memakaikannya?" tanya Gabrieli sambil merapikan dasi kupu-kupu yang bertengger di arah ke mejanya. "Sudah tuan muda," jawab Nun. Gabrieli mengangguk puas, setelah itu dia menatap datar bayangan wajahnya di cermin yang lain. "Seperti yang sudah Anda perintahkan tuan muda, termasuk nona muda Grijelli." "Baguslah." Kenapa rasanya tegang sekali?" gumam Gabrieli sambil berjalan keluar dari dalam sana. Di luar kamar, para desainer dan juga perias nampak berjajar rapi setelah menyelesaikan tugas mereka mendandani wanita cantik yang baru saja berjalan melewati pintu. Untuk sesaat Gabrieli seakan tidak bisa bernapas melihat penampilan istrinya. Sangat anggun dan elegan, sama sekali tak terlihat jika gadis itu adalah gadis yang selalu membuat jantung orang lain berpacu dengan cepat akibat kepolosannya. "Cantik, luar biasa cantik," gumam Gabrieli tak sadar. Nun dan semua orang di sana segera menundukkan kepala saat pasangan suami istri ini saling membalas senyuman. Sadar jika keduanya ingin bermesraan, Nun segera mengiring semua orang untuk pergi dari sana sebelum banteng pecemburu itu mengeluarkan tanduk runcingnya. "Sayang, kau cantik sekali. Aku jadi tidak rela membawamu pergi ke pesta," ucap Gabrieli mengerucutkan bibir sembari mengusap lembut pipi putih istrinya. "Aku takut pria-pria yang ada di sana merebutmu dariku." Elia tersenyum, tangannya bergerak merapikan dasi yang melekat di kerah leher suaminya. "Aku hanya akan jadi miliknya Kak Iel saja. Lagi pula, kita ke sana tidak hanya untuk bersenang-senang, ada sesuatu yang jauh lebih penting setelahnya." Gabrieli menghela napas, dia lalu mendekatkan wajahnya hendak mencium bibir Elia yang terlihat begitu menggoda. Namun keinginannya itu harus pupus saat dadanya dipaksa berhenti oleh sebuah tangan mungil. "Kenapa menahanku, Nanti lipstiknya rusak. Kasihan kakak-kakak yang meresku tadi, nanti mereka kecewa jika hasil karya tangan mereka dihancurkan," jawab Elia menahan tawa. "Biar saja, lagi pula aku sudah membayar mereka dengan sangat mahal. Apa salahnya membuat mereka bekerja 2 kali lebih keras daripada yang lain?" Celetuk Gabrieli mendengus tak suka saat keinginannya tidak terpenuhi. Alia terkekeh melihat suaminya merajuk, dia lalu mengecup singkat bibir suaminya. "Jangan marah, masih ada banyak kesempatan untuk melakukannya, Kak. Jadi yang sekarang ditunda dulu ya." "Baiklah, demimu, Kak, aku rela menderita," sahut Gabrieli asal sambil menunduk ke arah juniornya yang sudah mengunduk tegak. Setelah Elia berhasil membuat mood suaminya membaik, dia kemudian mengajaknya untuk segera pergi ke acara resepsi. Di tengah perjalanan, Elia terlihat gelisah. Dia duduk dengan tidak tenang sambil beberapa kali menoleh ke arah samping jalanan untuk memperhatikan sesuatu. "Sayang, ada apa?" tanya Gabrieli yang memang sejak tadi memperhatikan gelagat aneh istrinya. "Jangan panik, semua pasti akan berakhir dengan baik. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk melindungimu nanti." Elia berbalik, dia menatap lekat ke arah suaminya dengan wajah yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Dia akan muncul dari balik kegelapan, Kak. Mobil ini nanti akan meledak dan Grijelli ada bersama kita. Dr. Jackson akan menembak kalian berdua kemudian membawaku pergi. Kak Iel, kau harus selamat. Kalian berdua tidak boleh terluka." Ares yang mendengar ucapan nyonyanya segera mengirimkan pesan pada anak buahnya yang sudah berjaga di sekitar gedung resepsi. Tak lupa juga dia mengirim pesan pada Ethan dan juga Preston agar mereka siaga pada kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi di sana. "Kendalikan pikiranmu, Elia. Aku berjanji, aku dan Grijelli akan baik-baik saja. Kau jangan cemas, oke?" hibur Gabrieli sembari mendekap tubuh istrinya yang sudah berubah dingin seperti es. "Aku tidak cemas, Kak Iel. Aku hanya sedikit takut," cicit Elia pelan. "Iya sayang, aku tahu kau adalah gadis pemberani. Masalah seperti ini bukan sesuatu yang bisa membuatmu menyerah dan ketakutan." Elianya Gabrieli itu sangat kuat dan juga sangat bodoh. "Benar tidak?" "Benar sekali, Kak." Gabrieli tergelak mendengar jawaban jujur istrinya. Setelah itu dia tertawa menyadari istrinya yang masih begitu patuh meskipun dalam kondisi yang sedang ketakutan. Ares yang melihat hal itu pun tak tahan untuk tidak tersenyum. Nyonya kecilnya masih sempat untuk melawak di saat bahaya besar sedang menantinya. Gabrieli yang saat itu memakai sesuatu di telinganya menggeretakkan gigi saat mendengar sebuah laporan. Tak ingin membuat istrinya semakin takut, dengan lembut jarinya mengusap bahu Elia.
mencoba menyalurkan ketenangan agar istrinya ini tidak menjadi panik. "Kak Iyal, kita lupa membawa kado untuk Ijel," pekik Elia heboh. "Astaga, bagaimana ini? Bagaimana kalau nanti Ijel menangis dan tidak mengizinkan kita masuk ke sana, Kak?" Maaf Nyonya, tapi Tuan Muda sudah mengirimkan hadiah untuk Nona Muda siang tadi," salah Ares menjawab kepanikan Nyonya kecilnya. "Sudah ya?" Bio Elia kaget. "Iya sayang, aku sudah mengirimkan hadiah untuk Ijel, jadi kau tidak usah khawatir lagi kita akan diusir dari gedung resepsi," jawab Gabrieli tergelik dengan kehebotan istrinya. "Sayang, kenapa kau harus sekaget ini hanya karena sebuah kado? Tahu tidak, Griseli itu sudah mempunyai semuanya, ditambah lagi suaminya juga sangat kaya, dia tidak akan kekurangan apapun setelah menikah. Tapi aku pernah melihat seseorang diusir keluar oleh temannya karena datang tidak membawa hadiah. Wajar kan kalau aku juga takut diusir seperti orang itu, Kak?" tanya Elia sendu. Bukan orang lain sebenarnya, melainkan dirinya sendiri yang pernah diusir dari pesta ulang tahun temannya karena datang hanya dengan memakai pakaian biasa dan juga tidak membawa kado. Itulah kenapa tadi Elia sangat panik, khawatir hal memalukan seperti itu akan terulang kembali. Sadar jika istrinya memiliki kenangan buruk tentang sebuah kado, Gabrieli akhirnya paham. Dia menggenggam tangan Elia kemudian menciumnya berulang kali. "Maaf, aku tidak tahu kalau kau pernah mengalami kejadian seperti itu. Sekarang jangan sedih lagi ya. Nanti kalau Ijel mengusir kita, Ares yang akan meledakkan gedung resepsi mereka." Ares langsung menelan ludah. Dia sungguh sangat tidak bersedia melakukan hal berbahaya itu. Bisa-bisa dia yang mati terpanggang oleh kemurkaan Nyonya Besar Leona. "Kak Iyel, kakak mana boleh berbuat seperti itu pada saudara sendiri? Itu jahat namanya," omel Elia. "Ares, apapun yang terjadi kau tidak boleh menuruti keinginan Kak Iyel. Itu sangat berbahaya, tahu tidak?" "Baik Nyonya," sahut Ares lega. Selamat. Hahaha, aku hanya bercanda saja sayang. Kenapa kau semarah ini, ucap Gabrieli gemas sambil tertawa terbahak-bahak mendengar omelan istrinya. "Bercandanya tidak lucu Kak Iyel," sungut Elia. Iya sayang, maaf." Gabrieli masih terus membujuk istrinya yang masih cemberut. Gara-gara perkataannya tadi, misi merajuknya itu baru selesai saat mobil mulai memasuki halaman parkir gedung tempat resepsi digelar. Sebelum keluar, Elia terdiam lama saat tangannya menerima uluran tangan suaminya. Dia lalu menarik napas panjang, menatap sekilas ke arah pepohonan di mana tempat itu baru saja muncul di dalam penglihatan yang baru saja dia dapatkan. "Kau siap?" tanya Gabrieli, mengaitkan tangan Elia ke lengannya. "Siap tidak siap, aku harus tetap siap kan, Kak?" sahut Elia. Gabrieli tersenyum. Dia tahu kalau istrinya kembali melihat sesuatu, tapi Gabrieli sengaja membiarkannya. Dia tidak ingin merusak acara ini jika terlalu banyak menekan istrinya. Dengan langkah pasti, Gabrieli menggandeng Elia masuk ke dalam gedung, di mana puluhan wartawan langsung mengarahkan lensa kamera ke arah mereka berdua. "Ares, lakukan sesuai yang aku minta," bisik Gabrieli. "Baik, Tuan Muda." Terabaikan. Senyum Patricia langsung mengembang saat dia melihat kerumunan wartawan di depan pintu masuk gedung tempat resepsi pernikahan putri dari keluarga Ma digelar. Itu menandakan jika di sana pria yang sedari tadi ditunggunya sudah tiba. Patricia kemudian segera merapikan penampilannya sebelum mendatangi kerumunan tersebut. Hingga akhirnya, "Permisi Tuan Muda Gabrieli, siapa gadis yang datang bersama Anda? Apakah dia rekan Anda atau ada hubungan spesial di antara kalian berdua?" "Selamat malam. Nona bisa tolong berikan sedikit wawancara pada kami semua? Nona, Anda sangat cantik, boleh kami tahu dari keluarga mana Nona berasal?" Darah Patricia bagai mendidih begitu dia melihat gadis yang sedang dicarinya berada tepat di sebelah pria yang disukainya. Patricia tidak menyangka kalau gadis sialan itu akan datang bersama Gabrieli, bahkan mereka terlihat begitu mesra. Dengan wajah memerah menahan emosi, Patricia segera menyingkir dari kerumunan tersebut. Dia memilih untuk kembali bergabung bersama dengan kedua orang tuanya. Sial, bagaimana bisa jalan itu muncul di tempat ini? Apa yang akan terjadi jika ayah tahu kalau Eleanor ada di dalam gedung yang sama dengannya? Mungkinkah di sini akan terjadi drama pertemuan anak dan orang tua yang sudah 19 tahun terpisah? Gelisah, Patricia merebut segelas wine yang sedang dibawa oleh pelayan. Dia menghabiskan minuman berwarna pekat tersebut dalam sekali teguk. Patricia kemudian menoleh saat merasakan sebuah elusan pelan di bahunya. "Cia, kau kenapa? Wajahmu merah sekali," tanya Yura heran. "Jalan itu ada di sini, Bu. Dia datang bersama Gabrieli. Lihatlah ke pintu masuk. Para wartawan sedang heboh menyorotinya," jawab Patricia kesal sembari menunjuk ke arah pintu.
Yura menatap ke arah yang ditunjuk oleh putrinya, seketika tubuhnya menegang, tidak percaya dengan kehadiran seorang gadis cantik yang wajahnya sama persis dengan mendiang istri pertama suaminya. Dalam kekagetannya, Yura segera mencari-cari keberadaan Brian yang tadi sedang berbincang dengan mitra bisnisnya. Dia ingin memberitahu jika putri mereka ada di gedung ini, namun niat itu harus terhenti saat Patricia menahan tangannya. "Cia, kenapa menahan tangan ibu, nak? Jangan beritahukan hal ini pada ayah, Bu. Aku tidak mau dipermalukan di depan umum jika mereka harus bertemu sekarang," jawab Patricia khawatir. "Tolong kali ini turuti kata-kataku, Bu, aku mohon." Yura lagi-lagi berada di dalam kebimbangan. Ini adalah kabar yang sangat membahagiakan untuk suaminya, tapi ini juga adalah kabar yang bisa menyakiti hati putrinya. Karena terlalu lama menimang, Yura tidak menyadari kalau saat ini Gabrieli dan Eleanor telah berpindah menuju pelaminan di mana sang pengantin berada. "Ijal, selamat ya, kau hari ini menikah untuk yang kedua kali," ucap Elea memberi selamat pada adik iparnya dan Tuan Drax. "Panggil Drax saja, kakak ipar," sahut Drax siap-siap senam mental saat menghadapi istri dari kakak iparnya. "Apa tidak apa-apa?" sahut Elea ragu. "Wajahmu terlihat tua, aku jadi merasa tidak enak jika hanya memanggil nama." Benar kan apa yang ditakutkan oleh Drax? Saat mempelai pria tengah menahan napas karena mendapat sindiran menohok dari kakak iparnya, Gabrieli dan Griseli berusaha untuk tidak tertawa melihat bagaimana gadis kecil ini membungkam mulut seorang mafia. Sementara Greg dan Leona mereka hanya bisa menghela napas panjang melihat interaksi ganjil yang sedang terjadi di antara kedua menantunya. Saat di atas pelaminan, Elea sedang membukukan peredaran darahnya Drax. Di bagian lain, Brian tengah menatap putrinya dengan penuh bangga. Orang tua mana yang tidak bahagia jika putri kesayangannya bisa menjadi bagian dari keluarga paling berpengaruh di negara ini. Sayangnya status Eleanor sebagai pewaris tunggal dari keluarga Young masih belum boleh dipublikasikan. Padahal Brian sudah tidak sabar ingin segera memberitahu semua orang jika gadis cantik bertubuh mungil yang berada di sisi pewaris grup Ma adalah putrinya bersama Sandra, Eleanor Young. Tapi demi kebahagiaan anak dan menantunya, Brian akan menahan keinginannya itu. Biarlah semua itu dia serahkan pada waktu. Brian yakin di suatu saat nanti dunia akan tahu kalau menantu pertama di keluarga Ma adalah benar putrinya. Puk! Brian yang sedikit melamun tersentak kaget saat ada seseorang yang menepuk pundaknya. Dia kemudian segera berbalik badan menoleh ke arah orang tersebut. "Kau rupanya ada apa?" tanya Brian sembari menatap dalam ke arah istrinya yang entah kenapa terlihat seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. "Itu Brian, apa kita masih lama berada di sini?" tanya Yura hati-hati, takut suaminya curiga. Patricia mendadak tidak enak badan, dia mengajak kita untuk pulang terlebih dahulu. "Kita baru saja datang beberapa saat yang lalu, Yura, dan kita juga belum menyapa tuan rumah. Apa kata Tuan Greg dan Nyonya Leona jika kita meninggalkan pesta secepat ini? Aku khawatir mereka akan tersinggung," jawab Brian memberi pengertian. Yura terdiam, bingung bagaimana cara meyakinkan suaminya supaya mau pergi meninggalkan pesta sebelum bertemu dengan Eleanor. "Yura, ada apa? Kau terlihat gelisah. Apa ada sesuatu yang terjadi?" selidik Brian mulai curiga. Brian bukannya bodoh, dia tahu kalau anak dan istrinya sudah melihat keberadaan Eleanor sejak di pintu masuk, tapi Brian tidak menyangka kalau istrinya akan menunjukkan reaksi seperti ini, soalnya tak sudi bertemu dengan putrinya. "Ah, tidak Brian, aku hanya mencemaskan Patricia saja," jawab Yura gugup. Satu tangan Brian terulur mengusap bahu istrinya, dia berusaha untuk membuatnya tetap tenang. "Yura, apa kau tidak suka melihat putri sambungmu? Aku tahu kau dan Patricia merasa tidak nyaman karena kehadiran Eleanor di sini, benar kan?" Tubuh Yura seketika kaku. Dia memang terkejut, tapi sama sekali tidak merasa terganggu dengan kemunculan anak sambungnya. Yura justru malah senang karena suaminya akan segera bertemu dengan putri yang sedang dicarinya. Tapi masalahnya di sini Patricia menolak untuk hal itu. Putrinya tidak ingin suaminya mengetahui keberadaan Eleanor di tempat ini. "Brian, jadi kau sudah tahu kalau Eleanor ada di sini?" "Ya, sejujurnya, aku sudah lama mengetahui keberadaan Eleanor, hanya saja aku masih menyembunyikan hal ini dari kalian semua. Aku ingin memberikan kejutan, dan malam ini adalah waktu yang kumaksud," jawab Brian kemudian melihat ke arah pelaminan di mana putrinya sedang bercanda dengan keluarga Gabrieli. "Yura, dia sangat cantik bukan?" Tanpa sadar, Yura tersenyum kemudian menganggukkan kepala. Dia ikut tersihir dengan pesona yang ditebarkan oleh gadis itu. Untuk sesaat Yura lupa akan kesakitan Patricia. Dia tidak lagi peduli tentang putrinya saat Brian mengajaknya untuk menemui gadis kecil yang akan segera menjadi anak sambungnya. "Brengsek, jadi selama ini ayah sudah mengetahui keberadaan gadis sialan itu," umpat Patricia yang memang sengaja menguping pembicaraan kedua orang tuanya. "Pantas saja aku kesulitan melacak keberadaannya, rupanya jelang itu bersembunyi di balik punggung ayah dan keluarga Ma, dasar murahan."
Mata Patricia merah menyala menyaksikan bagaimana ibunya begitu bahagia memeluk seorang gadis yang jelas-jelas adalah saingannya. Hatinya sakit tentu saja. Siapa yang rela berbagi kasih seorang ibu dengan orang lain yang harus Patricia akui jauh lebih sempurna darinya? Namun mau tidak mau Patricia harus menelan pil pahit tersebut. Ayah dan ibunya begitu gembira menyambut kedatangan parasit yang akan segera menggeser posisinya. Yang mana hal itu membuat kebencian Patricia semakin besar terhadap Eleanor. Sekarang bersenang-senanglah dulu di atas penderitaanku. Abaikan saja aku sesuka hati kalian, tapi lihat dan saksikan bagaimana nanti aku akan melenyapkan gadis yang berada di pelukan kalian saat ini. Akan kubuat kalian menangis darah karena sudah berani mengabaikan perasaanku. Aku bersumpah untuk itu, Han Yura Poster, Brian Young. Tak ingin lagi menyaksikan pertemuan menjijikan itu. Dengan langkah lebar Patricia pergi meninggalkan gedung. Dia begitu marah sampai tidak menyadari jika gelagatnya sejak tadi sudah ada yang mengawasi. Tuan Ares, apa saya perlu mengerjai wanita itu? Tanya Lucy yang entah kapan menjadi dekat dengan Ares, asisten tuan mudanya yang terkenal galak. Tidak usah, kau cukup berdiri bersamaku untuk mengawasi nyonya dari sini, jawab Ares datar. Ingat, kau sedang menjalankan tugas penting di sini. Jika berhasil, maka tuan muda akan memberimu hadiah yang sangat besar. Belum sempat Lucy menjawab, mereka berdua sudah diserbu oleh para wartawan. Para wartawan itu sangat penasaran tentang identitas wanita yang datang bersama pewaris dari klub Ma tadi. Silakan kalian mengambil gambar sebanyaknya kalian mau, tapi ingat tuan muda tidak ingin foto gadisnya terpajang polos di media. Sebisa mungkin kalian harus menutupi wajahnya. Bagi siapa yang melanggar, bersiaplah menjadi gelandang dan dideportasi dari negara ini. Apa kalian mengerti? Kertak Ares setelah menjawab beberapa pertanyaan dari pemburu berita. Baik Tuan Ares, terima kasih untuk informasinya. Kami permisi.